Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman malam ini sudah berkenan hadir dalam sosialisasi penelitian tindakan kelas yang sudah saya lakukan selama 1 bulan. Kurang lebihnya saya lakukan dari siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 sebagai praktek saya di PPL 1 dan PPL 2. Di sosialisasi kali ini saya mengambil tema mengembangkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan flower play untuk anak usia 4 sampai 5 tahun di TK Alam Aba 2 Bojonegoro. Saya share screen dulu ya Bu ya. Muncul kabeh. Sudah muncul belum Bu gambarku Bu? Ya. Sosialisasi penelitian tindakan kelas yang disampaikan oleh saya sendiri, Fitri Yuni Rosanti, dengan judul PTK, mengembangkan kemampuan motorik halus dengan kegiatan bermain flower play pada anak usia 4-5 tahun, PAUD Alam Aisyah Hustanul Atfal Bojonegoro. Dalam memenuhi tugas pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 3 Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2020. Dalam bab 1, saya mengambil latar belakang pada anak usia dini 4-5 tahun yang beberapa anak telah mengalami kesulitan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pergerakan jari-jari jemari mereka, seperti mengunting, menempel kertas, menulis. Dengan latar belakang inilah, selanjutnya pada rumusan masalah yang saya ambil dalam mengidentifikasi masalah ini, ada 1, yaitu bagaimana cara mengembangkan motorik halus anak dengan kegiatan flower play ini. Yaitu dalam tujuan penelitian saya yang pertama adalah menerapkan solusi dengan bermain flower play. Diharapkan dengan media flower play ini anak mendapatkan stimulasi yang baik dan tepat dalam melatih motorik halusnya, sehingga seperti meremas, remas, dan menguleni tepung hingga halus berfungsi untuk melatih otot jari mereka. Yang kedua, penerapan dalam mengembangkan motorik halus. Bab 2, yaitu kajian teori. Menurut Sumatri, tahun 2005, menyatakan motorik halus adalah pengorganisasian penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jari jemari dan tangan yang sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi dengan tangan. Yang kedua, saya mengangkat kegiatan flower play ini. Flower play ini yang sudah biasa kita lakukan ya Bu. Ini adalah clay atau play-doh ya. Dan ini bahan-bahannya tentu jenengan semua sudah tahu, ada tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, lem kayu, minyak baby oil, dan pewarna. Ini beberapa bahan yang kita perlukan untuk membuat clay atau play-doh. Dalam bab 3, metode penelitian saya yang saya pakai yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini karena jenis penelitian ini adalah data yang hasilnya diperoleh, dianalisis menggunakan pendekatan yang dinilai melalui deskripsi ya Bu. Kalau penelitian kuantitatif, jenis penelitian ini melalui proses perhitungan atau perkembangan dengan rubrik penilaian yang biasa kita nilai menggunakan MB, BB, BSA, dan DSA. Subjek penelitian yaitu anak didik kelompok A usia 4-5 tahun berjumlah 7 anak. Dan waktu penelitian di PAUD Alam Aba 2, penelitian saya lakukan 3 kali. Pada siklus pertama tanggal 2 November, siklus 2 pada 9 November, siklus 3 pada 20 November. Ini Bu.
Dari hasil penelitian ini, saya mengambil indikator 3.3 dan 4.3, di mana indikator 3.3 yaitu menilai pengetahuan anak, mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakan untuk mengembangkan motorik kasar. Di indikator 4.3 merupakan keterampilan ya, menggunakan anggota tubuh, mengembangkan motorik kasar dan halus. Di sini kita biasanya menilai anak dengan BB, MB, BSH, dan BSB. Di sini rubrik penilaian itu bagaimana ya guru itu menggunakan penilaian BB, MB, BSA, BSB, tolak ukurnya seperti apa. Jadi semua anak tidak bisa disamaratakan dengan nilai BB, MB, atau BSH, atau BSB, Bu. Di sini saya nyatakan anak misalkan mendapat penilaian MP, mulai berkembang. Dinyatakan mulai berkembang bila anak dapat membuat adonan floor play dengan tangan kanan tanpa bantuan. Melalui rubrik penilaian ini, saya nilai anak mendapatkan MP. Kalau untuk di indikator 4.3, saya misalkan menilai anak BSH. BSH itu apa? Tolak ukurnya, bila anak dapat memperagakan tangan kanan dan tangan kiri dalam proses membuat flower play. Jadi di indikator 4 ini adalah menilai keterampilan. Kalau indikator 3 menilai tentang pengetahuan anak. Jadi itu Bu. Jadi kita nggak bisa menilai anak itu langsung MB, BSH, BSD. Apa ya yang menjadi panduan buku? Kok ini di anak tersebut diberi nilai BSB, BSH, atau MP. Nah, di sini adalah hasil penelitian saya. Ini hasil penilaian saya di siklus 1. Saya menggunakan inisial di sini. Ada 6 anak. Yang saya nilai adalah anak menjelaskan tahapan membuat floor play atau play-doh. Dan juga anak membuat adonan floor play. Di sini di siklus 1 ternyata masih terdapat anak MP. Mulai berkembang sebanyak 2 anak. Di sini kegiatan siklus 1 saya anggap belum berhasil. Ya, ada 3. Ternyata ada 3 anak di sini. Belum BSH. Yang BSB ada 3 anak yang kegiatan anak menggunakan membuat adonan flower play. Sehingga saya memerlukan kegiatan di siklus 2. Nah, seperti ini Bu. Di siklus 2 ini ternyata saya ada peningkatan di penilaiannya. Kegiatan di siklus 2 saya tingkatkan lagi. Tetap indikator 3.3 dan 4.3 yang saya ukur. Masih sama ya. Karena motorik halus yang saya nilai. Nah, di sini kegiatan yang kedua, anak lebih kreatif lagi membuat itu. Saya ambil tema tanaman, subtema tanaman sayur, subtema sayur wortel. Nah, di situ anak sudah bisa ya. Di siklus 1 mereka sudah membuat adonan flower clay. Di siklus 2 mereka membuat flower clay itu dalam bentuk sayur menurut tema yang saya ambil. Di siklus ketiga, nah di sini saya temukan ternyata alhamdulillah dari siklus 3 ini anak berhasil mendapat penilaian bintang 4 atau BSB. Nah, BSH ada sekitar 3 anak. Jadi penelitian ini saya anggap berhasil sampai di siklus 3. Di siklus 3 ini kegiatannya lebih dikembangkan lagi. Nah, kegiatannya seperti apa di siklus 3? Kegiatan di siklus 3 ini adalah anak diminta untuk membuat flower play, membentuk bunga berdasarkan bentuk geometri. Misalkan saya mengenalkan bentuk segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Sebelumnya saya mengenalkan kepada anak-anak itu macam-macam bentuk bunga. Karena saya ambil tema tanaman, subtema tanaman hias, subtema bunga. Jadi saya kenalkan macam-macam bunga. Anak mengelompokkan macam bentuk bunga yang berbentuk geometri. Misalkan
Saya perlihatkan geometri segitiga. Mereka menjawab seperti bunga apa ya yang seperti bentuk segitiga? Mereka menjawab bunga trompet misalkan. Lalu yang lingkaran, saya menunjukkan gambar geometri lingkaran. Anak-anak lalu menjawab bunga apa yang mirip bentuk lingkaran ini? Mereka menjawab bunga matahari. Seperti itu. Jadi mereka bereksperimen, mereka berkreasi sesuai pengetahuan mereka yang sudah saya perlihatkan tentang video macam-macam bentuk bunga. Jadi mereka membuat flower clay dari bentuk-bentuk geometri. Di siklus 3 ini lebih dikembangkan lagi. Jadi jemarinya sudah tidak membuat adonan, tidak sekedar membuat adonan, tapi dia juga membuat berbagai macam karya sesuai tema yang saya sampaikan. Nah, untuk di bab 4 sebagai penutup, kesimpulan saya, kegiatan bermain flower clay itu sangat menarik ya untuk anak. Karena mereka dapat berkreasi dengan adonan tepung dan lem sambil melatih motorik halusnya. Belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Ini kita dengan warna-warna yang menarik pula, sambil kita bisa mengenalkan macam-macam warna. Di siklus 2, saya mengenalkan eksperimen warna. Dari warna primer menjadi warna sekunder. Nah, di situ anak eksperimen menemukan warna-warna baru dari percampuran warna. Itu saya lakukan di siklus 1. Jadi mereka mewarnai claynya tidak dari satu warna sekunder. Jadi ini kalau saran saya untuk yang di penelitian ini, kegiatan flower clay ini baiknya selalu dikreasi ya, dengan tingkat kegiatan yang lebih kreatif, sehingga anak lebih terpacu dan berpikir kritis untuk membuat hasil karya yang lebih menarik. Terima kasih ibu-ibu semua. Yang PTK saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, monggo mic-nya dinyalakan. Bisa mungkin saya jawab mengenai PTK saya ini. Tanya-tanya. Oke, Ria. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, tadi di bagian siklus kedua, kan anak 2 dan 3, anak sudah tidak kesulitan lagi untuk membuat foreplay ya. Ya. Nah, ketika anak usia 4 sampai 5 tahun, terkadang anak-anak kan cuma bisanya membuat kreasi yang cukup sederhana, bisa dikatakan seperti itu ya. Ya. Bagaimana cara memancing atau merespon anak agar tidak membuat bentuk lingkaran, bentuk lonjong, bentuk panjang, seperti itu. Sering yang pernah kita lihat kalau kita kasih hal yang mudah aja ya, misalkan Play-Doh gitu ya. Pasti anak-anak yang pertama terlintas tuh kadang suka bikin apa? Bikin cacing gitu. Nah, yang dia kerjakan mesti kalau nggak bikin cacing, bikin donat yang sederhana, bulat, kotak, lonjong seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau di siklus ketiga, indikatornya anak harus mampu berpikir kreatif dan berimajinasi sehingga membentuk kreatif bentuk yang berbeda, yang secara kasat mata itu indah seperti itu. Gimana caranya merespon supaya anak menghasilkan yang kita inginkan? Begitu? Terima kasih. Oke, makasih. Saya jawab semampu saya, nggih, Bu. Ya. Nah, memang di siklus pertama saya kegiatannya itu adalah motorik halus, mereka mengenalkan kepada mereka bahan-bahan flower clay itu. Nah,
Dari bahan tersebut, mereka mengingat-ingat dengan bahasa mereka, mencampurkan semua bahan, mereka meremas-remas kembali. Itu di siklus pertama. Ada yang mereka masih butuh bantuan, Bu, di situ. Nah, ternyata dari 7 anak tersebut, ada 3 anak yang belum berhasil itu ternyata dalam video yang orang tua kirim ke saya, itu ternyata mereka masih dibantu orang tua. Nah, saya anggap yang 3 itu belum berhasil. Jadi saya lakukan di siklus kedua. Siklus kedua mereka kan masih sudah menggunakan adonan lagi, Bu, di situ. Cuman di situ mereka bereksperimen. Ya, tetap kita mengarahkan dengan tema yang kita bahas hari ini. Nah, di situ tugas saya, Bu Guru, kalau kita memberi arahan kepada orang tua, kita beri pertanyaan panduan kepada orang tua yang ada di tampilan di RPP saya tadi, di bawah saya belum tampilkan. Ya. Di situ saya mengirimkan pertanyaan itu kepada orang tua agar bisa lebih mengarahkan anak. Misalkan, pertanyaannya itu seperti ini. Bagaimana cara kamu membuat flower clay ini? Nah, jadi anak itu menjawab tidak hanya satu jawaban. Dia menjawab dengan beberapa jawaban. Kita membuat pertanyaan panduan itu juga harus hot kayak gitu, Bu. Jadi anak harus berpikir lebih kritis. Boleh anak membuat sesuka mereka. Kita biarkan dulu saja. Nah, tetap bagi orang tua dan guru, kita mengarahkan ke orang tua dulu agar orang tua lebih mengarahkan kepada tema yang kita bahas pada hari ini. Nah, untuk yang siklus ketiga ini, mereka sudah terbiasa 2 kali dalam 2 siklus membuat flower clay itu. Sambil saya menyelipkan di situ indikator lain, saya mengenalkan bentuk geometri. Rubriknya tetap sama, Bu, 3.3 dan 4.3. Hanya saja yang membedakan itu adalah bunyinya yang di siklus 3 itu. Misalkan di BXD ya. Ya, jadi situ misalkan bila anak sudah dapat membuat flower clay dalam bentuk geometri. Nah, bunyinya dalam rubrik berbeda ya, Bu, dari siklus 1, 2, dan 3. Tapi indikatornya tetap sama. Nah, ya intinya sih kita tetap boleh anak mau berkreasi seperti itu yang biasanya lingkaran, bentuk cacing kayak gitu nggih. Nah, itulah dimana anak lebih berkreasi banyak daripada Bu Guru. Nggak boleh kayak gitu, Nak. Jangan buat gitu, buat kayak Bu Guru. Kita nggak boleh sebenarnya kayak gitu. Kita hanya mengarahkan dengan pertanyaan inquiry tadi. Apa yang sudah kalian pelajari dengan Bu Fitri tadi? Nah, anak menjawab. Terus, apa yang kamu lakukan dengan bahan flower clay ini? Kira-kira kalian ingin membuat apa? Nah, kalau dia sudah menjawab tentang tema yang sudah dipelajari, insya Allah tentu saja mereka akan membuat flower clay itu sesuai tema yang sudah dipelajari oleh Bu Guru. Itu yang pengalaman saya yang waktu siklus 1, 2, dan 3, Bu. Karena dari video yang orang tua kirim saya perhatikan di situ, anak membuat sesuai dengan tema yang saya bahas kali itu. Seperti itu ya. Maaf kalau ada kekeliruan, ada yang kurang. Enggak, yang lain kalau ada yang tanya. Makasih Bu Ibu Fitri. Pip, Nggih. Nggih. kira-kira itu ada nggak artinya tahapan gitu ya? Jadi tahapan anak kalau dianggap itu anak itu mampu menggunakan flower clay itu. Jadi kalau misalkan di Merunce gitu ya, di tahapan awal anak-anak itu bongkar-bongkar, kemudian bisa merunce dengan bebas, kemudian bisa bikin pola gitu. Itu kan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui anak. Mungkin itu ada tahapannya. Barangkali Bu Fitri punya semacam apa ya? Indikator atau patokan gitulah, patokan bahwa yang dimaksud anak-anak bisa melakukan permainan flower clay itu gimana gitu maksudnya. Apa sekedar meremas, itu mestinya ada tahapannya gitu. Barangkali itu mungkin ada masukan untuk Bu Fitri. Jadi tahapan misalkan di tahapan 1 anak-anak bisa meremas aja. Kemudian di tahapan 2 bisa mencampurkan bahan itu sehingga menjadi suatu
campuran yang rata, misalkan seperti itu, atau bikin bentuk-bentuk bebas, kemudian ada tahapan-tahapan yang apa yang terukur gitu. Apa memang ada seperti itu atau memang udah dibikin seperti itu? Soalnya saya lihat itu memang agak sangat apa ya? Yang tadinya mencampur, kemudian bisa membentuk sederhana, kemudian bisa membentuk apa namanya dengan geometri gitu ya. Bahkan yang terakhir itu saya tangkap itu anak-anak bisa membentuk sesuai dengan arahan guru. Jadi misalkan entah itu tadi temanya tema tanaman gitu ya, bisa membentuk bunga. Yang saya tangkap seperti itu. Saya atau masukan saya itu baiknya memang ada tahapan-tahapan, maksudnya tahapan yang melalui anak-anak itu apa aja untuk bermain flower clay itu. Dianggapnya dia bisa ini, bisa itu, bisa itu. Terima kasih Bu Cik masukannya. Karena saya yang bingung di penelitian ini ya gitu Bu. Yang harus saya ukur tuh indikator berapa ya gitu. Kalau ini lalu saya ambil 3.3 dan 4.3 itu, jadi kan harus saya jadi siklus 2 dan 3 tetap sama gitu. Temanya sama, sub-sub temanya berbeda, terus kegiatannya yang lebih ditingkatkan gitu. Tapi tetap flower clay. Nah, ini juga saya juga masih belajar gitu. Mungkin kalau anak sekarang itu menemukan anak belum bisa menggunting mungkin jarang ya di TKA ya. Di semester pertama ini bagaimana untuk guru A? Sudah. Belum. Ya sudah. Wah, apa iki? Iki muncul apa? Nah, ini. Udah RPP. Nah. Ini yang siklus 3. Cili-cili, Bu, nggak kelihatan? 100% Kelihatan? Di sini kelihatan, Bu. Di atas, pembelajarannya sebanyak indikator yang saya ambil. Iya, nanti sih. Di sini tujuan pembelajarannya dilihat kegiatan itu HOTS atau tidak itu dari sini. Kita munculkan feedback-nya juga di sini. HOTS panas tuh berkeringat. Sumuk itu nah, di sini kegiatan menonton video. Jadi anak kan tak share screen itu Bu, melihat video macam-macam bunga. Nah, di situ feedback-nya muncul. Lalu saya pakai media PPT. Tujuan pembelajaran, materi kegiatan, media, berbelajar ini video cara membuat flower clay. Nah, ini saya ambil dari link YouTube. Terus video nama-nama bunga juga dari link YouTube saya tampilkan ke anak-anak. Jadi anak melihat video. Jadi pembelajarannya mereka senang sambil lihat YouTube katanya. Nah, mereka melihat video yang saya tampilkan, saya melakukan tanya jawab dengan anak-anak. Nah, ini daring, ini pembukaannya 15 menit. Berarti medianya itu orang tua mencari sendiri ya, Bu Pit? Oke. Jadi kalau nanti ya bisa kita sediakan juga sendiri, Bu. Jadi kalau kita sediakan sebelumnya kan RPP kita harus jadi sebelumnya ya, media karena sudah kita bagi kan gitu. Ini saya menggunakan media yang ada yang kebanyakan orang tua sudah punya di rumah, tepung-tepung gitu. Ini kegiatan inti saintifnya harus keluar. Nanti mengenai nalar, untuk guru memberikan pesan moral. Ini penilaiannya dalam 6 aspek perkembangan muncul atau belum muncul, kita checklist. Lalu penilaian saya juga menggunakan penilaian teknik grading scale. Indikatornya ini
Anak-anaknya siapa? Saya tentang. Dan ini belum saya ini publik penilaian saya yang 3.3 dan 4.3 terkontrol ya. Ini ada 3.5 yang mengukur kreativitas anak itu. Nggak perlu yang 3.15 ini. Saya harusnya fokus sama 3.3. Ini penilaian saya catatan report. Di sini di paling bawah sendiri adalah panduan orang tua. Ini saya share di grup kelas, Bu. Guru menyarankan kepada orang tua untuk bertanya tentang kegiatan yang dilakukan dengan pertanyaan inquiry. Nah, ini yang masih pertanyaan itu orang tua, Bu. Bagaimana cara kamu membuat bunga dengan media foto ini? Nah, di sini orang tua yang memancing-mancing anak agar berpikir kritis. Jadi video yang saya kirim itu pertama sebelum melakukan kegiatan itu orang tua memberikan pertanyaan itu. Pertanyaannya tidak hanya satu jawaban. Kamu mau warna apa? Misalkan gini. Pertanyaan satu jawaban itu kayak gini ya. Kamu akan membuat flower kayak ini dengan warna apa? Apakah kamu suka dengan membuat flower kayak ini? Jawabannya hanya iya dan tidak. Dan judul kelas untuk mengikuti kegiatan berupa video dan foto. Nah, setelah mereka saya ajarkan Zoom, besoknya mereka mengirim video proses membuatnya sama foto. Dan juga saya memberikan penilaian LKPD itu berbasis CBT sama yang luring. Dan saya buat mengisi bersama anak. Anak mengisinya dibantu orang tua. Nah, ini LKPD-nya. Ayah kalau gambar bunga dengan bentuk geometri yang menyerupai. Menghubungkan saja. Ini yang penilaian LKPD secara luring. Yang daring itu CBT. Bagaimana hasilnya? Hasil saya presentasi yang bisa saya sampaikan sebatas itu. Selanjutnya, Bu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa saya akhiri ya, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya. Sosialisasi PTK saya ini yang sesederhana ini. Sangat Pipit. Oke. Mohon semangat. Oke, syarat. Semoga berhasil ya, Bu Fitri. Ya, juga selanjutnya kalau ada penelitian ini kita sosialisasikan seperti ini ya, saran jadi Bu dosen juga gitu. Sama mati. Jadi kita sama-sama belajarnya di sini kalau lewat daring. Biasa makan mati. Doanya nggih. Oke. Senin lalu rapid test. Setelah itu berangkat tes tanggal 5. Setelah itu selesai. Yang menjalankan hidup yang lebih tenang. Ketemu dengan anak-anak. Semoga sukses, Bu Fit. Amin. Terima kasih teman-teman. Terakit-rakit dah bersakit-sakit. Dan lulus, terutama semoga lulus ya. Amin. Terima kasih teman atas doanya dan partisipasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.